part of the Sustainable Minerals Institute at the University of Queensland. With over 10 years of experience in mining, oil and gas sectors across Indonesia, Ian brings a wealth of knowledge to our discussion. He previously served as a senior consultant at ERM Indonesia and was seconded as a technical expert, partnerships for local development and sustainability manager at PT Freeport Indonesia in Papua. In this role, he supported the company's efforts to manage the social impacts of one of the world's largest copper and gold mines on local indigenous communities through multi-stakeholder partnerships aimed at sustainable local development. We are fortunate to have Ian share his insights and expertise with us today. Please join me in welcoming him to the stage. Selamat malam semua. Welcome to Indonesia Indo Day 2024. Malam ini saya ingin mengajak kita ke suatu daerah di timur Indonesia, tepatnya di Provinsi Maluku Utara. Kenapa saya ajak kita untuk ke daerah ini? Saya ingin membawa sebuah topik tentang sumber daya alam yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kita semua punya yang namanya iPhone atau handphone lain yang isinya baterai, kemudian mineral-mineral lainnya. Mungkin di antara kita sudah ada yang punya electric vehicles atau kendaraan listrik. Teman-teman, saya ingin bilang bahwa hari ini kita berpikir EV misalnya, electric vehicles, kendaraan listrik, itu adalah kendaraan yang ramah lingkungan. Benar, karena dia nol emisi ketika kita kendarai. Kita tidak butuh bensin, kita tidak butuh solar. Tapi apakah kita tahu bahwa hari ini sebuah EV itu membutuhkan mineral 6 kali lebih banyak daripada kendaraan konvensional? Tahukah kita bahwa pembangkit listrik yang hari ini kita gadang-gadang sebagai renewable energy sources atau sumber energi yang ramah lingkungan, ternyata membutuhkan mineral yang jauh lebih banyak daripada sumber-sumber seperti batu bara, gas alam, atau minyak bumi. Nah, ini adalah chart dari International Energy Agency yang menunjukkan bahwa conventional vehicle dibandingkan dengan electric vehicle itu butuh lebih banyak mineral. Begitu juga dengan sumber-sumber listrik kita. Ternyata pembangkit listrik tenaga angin offshore dan onshore serta solar panel atau pembangkit listrik surya itu butuh energi yang jauh lebih banyak daripada sumber-sumber energi dari batu bara ataupun minyak bumi. Next. Nah, kita bisa lihat bahwa semua ini dilakukan karena dunia concern atau peduli dengan climate change. Paris Agreement atau kesepakatan Paris Climate Change Agreement 2015 menginginkan kita bahwa dunia harus bisa mengurangi emisi gas rumah kaca, diantaranya adalah karbon dioksida. Nah, ternyata kita butuh banyak sekali mineral. Teman-teman, Indonesia adalah penghasil nikel terbesar di dunia. Tahun 2022, hampir setengah nikel di seluruh dunia itu datangnya dari Indonesia. Next. Nah, data ini menunjukkan bahwa pada tahun 2000, mulai 2018 terjadi peningkatan drastis sekali produksi nikel di Indonesia. Kenapa tadi saya di awal ingin mengajak teman-teman untuk datang ke suatu daerah di Maluku Utara, di suatu daerah yang namanya Teluk Weda atau Weda Bay. Karena Weda Bay adalah salah satu daerah penghasil nikel terbesar di Indonesia, yang pada akhirnya adalah salah satu daerah penghasil nikel terbesar di dunia. Jadi nikel di Indonesia diproduksi di dua pulau ini, di
Sulawesi, mungkin ada di antara kita yang dari Sulawesi, dan juga di Maluku Utara. Next. Bagi mungkin kita yang belum tahu di mana sih sebenarnya Maluku Utara dan WDAB, saya ingin mengajak bahwa Maluku Utara itu adanya di Indonesia Timur, Eastern Indonesia. Titik kuning itu adalah lokasi di mana salah satu daerah menghasilkan nikel terbesar di dunia yang digunakan di iPhone kita, di baterai lithium kita, digunakan di baterai kendaraan listrik kita, dan digunakan untuk banyak sekali penyimpan energi, tenaga listrik, tenaga angin, dan lain-lain. Next. Teman-teman, ini adalah perubahan penggunaan lahan di WDAB sejak dari tahun 2016 sampai tahun 2022. Ini adalah sekitar 5.000 hektar lahan yang dibuka untuk menghasilkan nikel yang kita pakai di iPhone, di HP kita, dan juga di kendaraan listrik kita. Sebagai perbandingan, terakhir saya cek Saint Lucia, ini kampus UP Saint Lucia itu sekitar 114 hektar. Jadi ini sekitar 44 kali lipatnya. Dibuka hanya dalam periode kurang lebih 5 tahun. Dalam waktu dekat akan diekspansi 3 kali lipatnya menjadi 15.000 hektar. Kenapa perlu diekspansi? Karena kita semua berpikir bahwa kita butuh kendaraan listrik. Kita butuh teknologi sumber energi yang ramah lingkungan. Tapi apakah kita pernah membayangkan bahwa mobil listrik kita, HP kita ternyata mengandung mineral-mineral yang diproduksi di daerah ini? Next. Hari ini yang terjadi. Saya datang ke WDAB tahun ini di akhir Februari sampai Maret 2024. Saya bekerja di tambang kurang lebih 10 tahun. Di tambang batubara di Indonesia paling barat, di Aceh. Kebetulan saya datangnya dari Aceh. Dan saya juga sebelum datang ke UQ, saya bekerja di tambang, salah satu tambang tembaga terbesar di dunia, di Papua, Provinsi Papua atau West Papua. Datang ke WDAB, saya kaget. Saya bukan orang yang bekerja hanya di kantor ketika di tambang, tapi saya by training adalah antropolog. Saya datang ke masyarakat. Teman-teman, daerah ini ada 4 desa yang lokasinya persis berada di, kalau kita lihat di sisi sebelah kiri, itu adalah pemukiman. Kita bisa membayangkan sebuah desa atau 4 desa yang tadinya sebelum proyek masif ini beroperasi itu diisi hanya 3.000 orang total. Hari ini proyek ini sudah mempekerjakan setidaknya 70.000 tenaga lokal. Di lokasi ini ada 30 smelter yang menghasilkan nikel untuk baja. Ada 1 smelter yang menghasilkan nikel untuk baterai storage, lithium ion batteries. Teman-teman, hari ini kita berpikir bahwa kendaraan listrik kita, sumber-sumber energi listrik kita itu ramah lingkungan, benar. Tapi proyek ini menggunakan setidaknya 12 pembangkit listrik tenaga batubara. Indonesia di tahun 2022 itu memproduksi gas karbon dioksida terbesar sepanjang sejarah. Tahun 2022, 2 tahun yang lalu. Kenapa? Karena diantaranya adalah captive power plants yang digunakan untuk industri seperti di WDAB ini. Area ini juga membuka hutan luas sekali. Jadi kita bisa bayangkan, kita ingin menyelamatkan bumi dengan kendaraan listrik, tapi kita membuka hutan luas sekali. Kabupaten Halmahera Tengah
lokasi dari proyek ini, 60% areanya hari ini adalah konsesi tambang. Bayangkan, 60% adalah konsesi tambang. Kenapa ini terjadi? Untuk memenuhi kebutuhan dunia agar bisa menghasilkan teknologi yang ramah lingkungan, sehingga kita bisa mencapai target emisi gas rumah kaca. Hari ini banyak orang tua yang tentunya juga senang anak-anaknya bisa bekerja di tambang. Saya datang ke Weda, saya bertemu dengan salah satu aktivis lingkungan. Dia bilang begini, sampai sekarang saya masih ingat. Abang, dengan logat Indonesia Timur, ini katanya untuk dunia yang rendah karbon, tapi kenapa justru tinggi korban? Jadi rendah karbon tapi tinggi korban. So it's low carbon but high korban is victims. So they are the victims of our ambition, dari ambisi kita untuk mencapai dunia yang katakanlah ramah lingkungan. Tentunya proyek ini tadi saya bilang mempekerjakan 70.000 orang. Proyek ini juga membuat banyak sekali masyarakat asli di Weda Bay kehilangan lahan. Hari ini yang tadinya orang tua berkebun cengkeh misalnya, atau mencari ikan, mereka bilang hari ini kita tidak bisa lagi untuk berkebun karena lahan sudah hilang. Hari ini kita harus pergi jauh sekali untuk mencari ikan. Tadinya mereka hanya di tepi-tepi pantai, tidak jauh, 1 kilometer paling jauh. Pengakuan dan sudah dilaporkan oleh banyak NGO, bahkan ABC News sudah melaporkan dengan lengkap sekali dampak dari nikel ini. Anak-anak muda ini yang menarik justru adalah bahwa mereka memang sudah tidak mau lagi bekerja di pertanian. Nah, pada akhirnya saya berpikir bahwa proyek-proyek seperti ini ternyata bukan hanya soal orang-orang ingin mempertahankan lahan pertaniannya atau perikanannya, tapi memang anak-anak muda merasakan manfaat. Oh, ada pekerjaan yang tadinya tidak ada. Hari ini juga kita mendengar ada pengakuan dari orang tua, oh anak saya bisa sekolah lebih baik sekarang. Ada yang sudah menjual lahan kemudian bisa mengirimkan anaknya untuk sekolah keluar Weda Bay. Ada harapan sebenarnya bahwa proyek-proyek seperti ini bisa membawa pembangunan untuk Weda Bay. Teman-teman, kenapa saya bawa topik ini menjadi topik malam ini? Saya ingin mengajak kita semua untuk kembali berpikir. Next. Ini adalah pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ini adalah konstitusi Indonesia. Ayat 3-nya menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Saya ingin meng-highlight di sini dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Saya ingin mengajak kita ketika kita mengendarai EV, ketika kita menggunakan handphone, saya ingin mengajak kita untuk berpikir bahwa input dari barang-barang yang kita gunakan ini, jangan lupa, mungkin dia rendah emisi, mungkin dia rendah karbon, tapi dia tinggi korban di daerah-daerah seperti Weda Bay. Terima kasih.